Shalom, jemaat terkasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kita, ikuti protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Apa kabar jemaat sekalian? Saya percaya bahwa kita semua dalam penyertaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan ibadah minggu ini akan dilayani oleh hambanya Pak Pendeta Cuk Jukiarto. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kita semua, menumbuhkan iman percaya kita, dan menguatkan kita semua. Dan bagi adik-adik sekalian, pasti ada cerita yang menarik buat kalian semua. Para orang tua dimohon untuk boleh mendampingi putra-putrinya supaya anak-anak kita boleh mengerti, memahami bagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan pada kesempatan yang indah pagi hari ini kembali saya mengajak buat kita semua, baik aktivis, pengurus atau siapapun Anda, mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk bersama-sama bekerja untuk pelayanan yang ada di rumah kita GBI Kedamaian, baik sebagai WL, singer, mengajar sekolah minggu atau apapun yang kita bisa kerjakan. Yuk kita sama-sama mengerjakan. Silakan hubungin sekretariat dan kita semua akan bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan yang ada. Dan bagi jemaat yang juga rindu untuk boleh mendapatkan pelayanan khusus, konseling, doa atau apapun, silakan menghubungi nomor sekretariat. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada siap melayani Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan yang ada di rumah kita GBI Kedamaian ini, silakan mentransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan, dan setiap benih yang sudah ditabur pasti akan berbuah. Kami mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan yang ada, biar semuanya ini berjalan sesuai dengan rencananya. Dan mari kita siapkan hati kita akan ikuti ibadah online minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan lewat ibadah secara online pagi hari ini. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Tuhan terus berkarya atas hidup kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan terus ada buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, hadirat Allah nyata buat setiap kita. Haleluya. Tuhan Yesus, ini hati kami, ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau tahu persis apa yang kami alami hari lepas hari. Kejenuhan, kebosanan, dan kondisi apapun yang kami alami. Kami percaya Tuhan terus ada buat kami. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kau yang melawat umat-Mu, melawat jemaat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan lewat ibadah yang ada. Sekali lagi Tuhan, ampuni kami, layakkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya Engkau dapati hidup kami tetap setia di hadapan-Mu, tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan memuji Engkau, sebab hanya Engkau yang layak terima segala puji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, siap memuji, memuliakan nama-Mu. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kasih-Mu
tiada bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Nyanyikan pujian sekali lagi. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Itulah janji Tuhan buat setiap kita. Ketika kenaikan syukur di hadapan Tuhan, maka kekuatan baru yang dilimpahkan buat setiap kita. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dilawati kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Kita tidak mampu berbuat apa-apa dalam banyak hal, tapi satu hal, ketika tangan Tuhan memegang hidup kita, kekuatan baru ada buat setiap kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya
akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk menerima berkat firman-Mu. Bapa kami percaya Engkau berserta dengan kami. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna kepada kami. Perlindungan-Mu menyertai kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai saluran berkat buat setiap jemaat-Mu. Sehingga setiap orang yang mendengarkan firman yang datangnya daripada-Mu diberkati, dilindungi, dikuatkan, bahkan iman kami semua bertumbuh semakin kuat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membicarakan perihal siapa kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Kita ambil satu contoh. Ada satu raja yang sangat luar biasa sekali. Raja yang ketiga dari bangsa Israel. Yang pertama Saul, yang kedua Daud, yang ketiga Salomo. Raja Salomo ini raja yang sangat luar biasa sekali. Sewaktu beliau masih muda, Tuhan sudah memakai Salomo. Tuhan sudah 2 kali bertemu dengan Salomo, berbicara sendiri langsung kepada Salomo. Mau minta apa? Tuhan bertanya kepada Salomo. Salomo tidak minta apa-apa. Salomo cuma minta hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Satu hal yang luar biasa sekali. Biasanya orang berpikir, mau minta apa ya? Tapi Salomo tidak minta apa-apa. Dia sebagai seorang raja,
Dia minta hikmat supaya dia dimampukan, bukan karena kepandaian atau kehebatan dirinya sendiri, tetapi dia minta kemampuan yang datangnya daripada Tuhan, yaitu hikmat daripada Tuhan untuk sebagai seorang raja memimpin satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Sehingga Tuhan memberkati Salomo. Kita baca terlebih dahulu. Pada awalnya Salomo berjalan dengan Tuhan dengan segenap hati. Ya, dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Luar biasa sekali. Salomo dipakai oleh Tuhan sebagai seorang raja bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel sangat diberkati. Bangsa-bangsa lain takut akan bangsa Israel. Mereka tunduk, bahkan sampai untuk memberikan rasa hormatnya kepada bangsa Israel. Bangsa-bangsa lainnya itu memberi upeti kepada bangsa Israel. Sehingga Tuhan mengangkat Salomo. Luar biasa sekali. Hanya saja setelah Salomo menjadi sukses, ya, apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Pada mulanya Salomo berjalan dengan Tuhan, dengan segenap hati Tuhan memberkati Salomo. Tetapi namun kemudian dia hidupnya menyimpang. Setelah diberkati, setelah menjadi seorang raja yang sukses, hidupnya sudah mulai tidak fokus lagi kepada Tuhan, tetapi dia terbawa oleh pengaruh-pengaruh lingkungannya. Di di 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29 sampai yang 30 dan 34, firman Tuhan berkata, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Luar biasa sekali. Tuhan memberkati Salomo di awal mula kehidupannya sebagai seorang raja muda dengan hikmat yang luar biasa, karena Salomo meminta hikmat datang daripada Tuhan. Dia tidak menyandarkan diri dari kemampuan sendiri, tetapi bersandar kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati. Maka datanglah dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Oleh karena hikmat daripada Tuhan, Salomo menjadi orang yang sangat dikagumi. Salomo sehingga memperoleh banyak upeti dari raja-raja sekitarnya sebagai ucapan terima kasih. Betapa luar biasanya, seperti kalau kita diajar oleh seorang guru besar dan kita bisa menikmati pendidikannya itu, dan kita bisa mengerti, bisa merubah kehidupan kita. Ada satu ucapan terima kasih yang tulus keluar dari hati kita. Sekiranya pada waktu itu kita memberikan satu persembahan. Persembahan itu berapa? Persembahan tulus. Sebagai imbal balik hikmat yang diperoleh oleh raja-raja itu dari Salomo. Salomo memperoleh hikmat datangnya daripada Tuhan. Karena Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Namun, kemudian di dalam kehidupan Salomo, apa yang terjadi? Di 1 Raja-Raja 11 firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Inilah titik kelemahan dari Salomo. Salomo mulai jatuh. Dia diangkat oleh Tuhan dengan luar biasa. Setelah dia sudah sampai puncak kesuksesannya, dia mulai menyeleweng. Dia tidak berpaut lagi kepada Tuhan. Dia dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang terjadi dalam kehidupannya, bahkan dia sampai mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. 700 istri dari kaum bangsawan. Berarti orang-orang yang meminta hikmat kepada Salomo, dia juga membawa putri-putrinya untuk dijadikan istri-istri dari Salomo. Dan Salomo menerimanya. Itulah kelemahan dari Salomo.
Bahkan selain 700 istri dari kaum bangsawan, dia juga mempunyai 300 gundik. Sehingga ada 1000 istri yang dimiliki oleh Salomo. Hal ini merupakan satu kelemahan yang sangat besar sekali di dalam kehidupan Salomo. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupannya? Pada waktu itu Salomo sudah tua, usianya mulai senja. Istri-istrinya ini mencondongkan hatinya kepada Allah lain, bukan kepada Allah Bapa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi kepada ilah-ilah lain. Istrinya membuat tempat-tempat pemujaan berhala, dan Salomo mengizinkan, bahkan Salomo mengikutinya, jejak dari istri-istrinya itu, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Salomo tidak sepenuh hati lagi berpaut kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menemui Salomo sebanyak 2 kali. Karena dia, yaitu Salomo, tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya seperti Daud, maka Allah menjadi sedih. Allah menjadi kecewa terhadap diri apa yang sudah dilakukan oleh Salomo itu. Hal ini yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Ya, akhirnya reaksi Tuhan terhadap Salomo, yaitu kita baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 12. Firman Tuhan berkata begini. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Hati Salomo sudah menyimpang daripada Tuhan. Tuhan murka. Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan dirinya kepada Salomo, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Salomo tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan kepada Salomo. Ayat yang 11-12. Lalu berfirman Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya karena Daud, ayahmu, dan tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Oleh karena Salomo tidak lagi mengikuti setia kepada Allah Bapa, tetapi kepada ilah-ilah lain, Allah Bapa marah. Hal ini sangat membuat Allah Bapa kecewa. Mungkinkah di dalam kehidupan Salomo ini juga terjadi dalam kehidupan kita? Mungkinkah kehidupan kita ini mengecewakan hati dari Allah Bapa di dalam kehidupan kita? Mungkinkah? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini supaya kita setia, supaya kita senantiasa menyenangkan hati Allah Bapa? Bagaimana kehidupan sekarang kita ini? Biarlah pada pagi hari ini menjadi satu renungan buat kita, seperti satu flashback di dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah merasakan nyaman sebagai anak-anak Tuhan, kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Pernah enggak? Ayo kita sama-sama di waktu masa pandemi ini, kita banyak waktu untuk flashback, untuk melihat ke belakang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita, dan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, dan mau kemana kita. Apakah kita mau seperti Salomo, awal mula diberkati dengan luar biasa, setelah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, sadar atau tidak sadar, kita terhanyut oleh berkat yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita lupa untuk mengucap syukur senantiasa kepada yang memberi berkat, yaitu Allah Bapa. Karena Allah Bapa adalah Sang Pencipta
yang sumber dari berkat itu. Why? Mengapa perlu mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan? Mengapa? Kita diingatkan, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan terus berikan kepada kita. Karena kita harus mengingat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Di Kejadian 1 ayat 26. Malaikat sendiri tidak dikatakan bahwa malaikat, Tuhan menciptakan malaikat sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi kita, manusia, kita semua diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu Yesus sebagai Allah inkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Dia menjadi manusia seperti kita, merasakan segala sakit penyakit, cobaan, ya, godaan yang dialami, tetapi bisa mengatasi semuanya itu. Ya, bahkan dia bisa membuat orang sembuh, buta melek, lumpuh berjalan. Semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena dia memang betul anak Allah dan dia memang Allah sendiri. Kita harus mengingat bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan kedua, kita ditopang oleh firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Di Ibrani 1 ayat 3. We are being sustained by the word of God. Ya, the word of God is Jesus Christ. Kita ditopang oleh firman Tuhan. Sehingga kita bisa ada seperti kita. Sehingga kita bisa hidup, bisa menikmati berkat Tuhan. Yang ketiga, karena God so loved the world. Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Bahkan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Menebus dosa kita. Apalagi yang harus kita mau? Bagaimana kita bisa melupakan kebaikan Tuhan terhadap diri kita? Ingat, di Lukas 16 ayat 23, ada orang kaya, ada Lazarus, ada Abraham. Ingat, di akhir kehidupan ini, ada kehidupan yang lain. Orang kaya ada di bawah, dia menderita, sewaktu dia lihat ke atas, dia lihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Di tempat yang nyaman. Bahkan orang kaya ini berkata kepada Abraham, Abraham, tolonglah suruh Lazarus mencelupkan tangannya kepada air dan untuk meneteskan kepada saya. Saya sangat kepanasan, saya menderita. Di akhir hidup ada sesuatu kehidupan. Kita bisa percaya karena ini tertulis di dalam Alkitab dan kita harus percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita setelah di dunia ini. Itulah why kita harus senantiasa ingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak salah jalan. Supaya kita tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita terima kasih karunia Tuhan itu. Kita tidak murtad. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita menanyakan diri kita mengapa. Sekarang kita menanyakan kepada diri kita yang kedua. Apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tadi why, sekarang what to do. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang Anda harus lakukan? Apa yang saya harus lakukan di dalam kehidupan ini sebagai yang disebut anak-anak Tuhan? Kita kan mengakui bahwa kita anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan itu merupakan satu appreciation yang sangat luar biasa sekali. Itu melalui satu proses, yaitu kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang melakukannya. Mengangkat kita melalui satu proses, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita cuma mau terima aja kasihnya. Mau nggak kita menerima? Setelah kita melakukan penerimaan kasih Tuhan itu, ya, the grace of the Lord yang menyelamatkan kita oleh karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita harus memaintain kasih itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai pudar. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita?
Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan mengikuti kita semua. Berkat Tuhan akan mengikuti kita. Tapi di Matius 6 ayat 33, firman ini lebih diawali terlebih dahulu, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita harus mencari firman Tuhan terlebih dahulu dan kebenarannya, supaya kita bisa menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, seperti anak kita, kalau anak kita taat kepada orang tua, senang nggak hati kita sebagai orang tua? Bangga nggak terhadap anak kita? Pasti bangga. Kalau anak tetangga ya kita bangga juga. Tetapi beda dengan anak kita, anak kandung kita. Anak kandung kita, kalau taat kepada kita, kita bangganya luar biasa sekali. Kita akan jagain anak kita enggak? Kita akan pelihara anak kita enggak? Sudah, anak kita sudah rajin di rumah ya, terus taat. Dia mau belajar, hebat yang belajar, semua apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh, yang dianjurkan oleh orang tua, semua ditaati, semua dilakukan semuanya. Habis itu sebagai orang tua, ya sudahlah, masa bodoh, lu cari makan sendiri. Gak mungkin, itu orang tuanya yang orang gila itu. Karena anak adalah berkat daripada Tuhan. Anak itu menjadi berkat buat orang tuanya. Dan orang tuanya itu pasti akan memberkati anak itu. Demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Kita mencari firman Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan, kebenarannya. Pergumulan terjadi dalam kehidupan kita. It's okay. Tapi Tuhan lihat, mata Tuhan ada atas diri kita. Tuhan melihat dalam kehidupan kita. Tuhan mau uji kita pada waktunya. Kairos Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Kita akan berkecukupan. Tuhan pasti pelihara kita. Burung saja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Pasti Tuhan akan memelihara kita. Apabila kita mau setia kepada Tuhan. Apabila kita mau mencari firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apapun juga tantangan dalam kehidupan ini, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus berakar. Bukan cuma belajar, tapi kita harus berakar, mengerti. Sehingga kalau kita mengerti, kita bisa menghidupi. Dan hidup itu benar-benar bukan cuma hari ini aja, tapi berhari-hari yang akan datang pun juga akan terus. Karena akar itu sebagai pohon, selama pohon itu hidup, akarnya itu semakin hari semakin dalam, semakin kuat. Sehingga pohon itu semakin tinggi, semakin besar angin yang meniup pohon itu, menerpa pohon itu, semakin kuat, semakin dalam akarnya ke dalam, maka pohon itu akan terhindar dari tumbang. Tapi kalau akarnya cuma sedikit, pohonnya tumbuh besar, kena angin, tumbang. Pasti tumbang. Jadi kita harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita hidup dibangun di atas firman Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Dan yang ketiga, kita jangan henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita ibaratkan seperti, kok doa terus, apa nggak bosan itu yang Tuhan mendengarkan doa kita? Tuhan tidak pernah bosan mendengar doa kita. Tuhan tidak pernah jemu mendengarkan doa kita. Justru Tuhan mau tahu hati kita. Kita ini seorang anak Tuhan yang ulet atau cuma anak Tuhan yang ogah-ogahan aja.
Kalau ada angin seger, ikut. Kalau nggak ada, ya sudah, nggak ikut. Pasang surut di dalam hal imannya. Tapi Tuhan menghendaki iman kita semakin hari semakin kuat. Kita bergumul, kita berdoa. It's okay. Ada seseorang berkata kepada saya sudah berdoa 30 tahun, Tuhan belum jawab. Saya bilang, Tuhan belum jawab. Bukan Tuhan tidak menjawab. Tuhan pasti mendengar. God listen to your prayer, not hearing. Kalau hear, di bahasa Inggris mendengar ada dua macam. To hear and to listen. To hear, saya mendengar burung berkicau. Oke. Tapi saya kalau memperhatikan kicauan burung itu dengan konsentrasi, I listen to the bird sing. Tuhan bukan mendengar, to hear our prayer, but God listen to our prayer. Tuhan mendengar dengan perhatian atas doa kita. Sehingga Tuhan memberikan waktu mendengarkan doa kita. Mau nggak kita berdoa senantiasa kepada Tuhan? Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, bagaimana Anda dapat senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, pikirkan apa yang sudah kita terima daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Suka, pergumulan, dalam kehidupan ini yang mungkin terasa berat, tapi kan tidak senantiasa setiap hari terasa berat. Dulu kita merasa hidup ini kok enak ya. Ingatkan, perlu diingat itu yang dulu. Jangan diingat sesuatu hal-hal yang sangat memberatkan. Tapi percayalah, kasih Tuhan dulu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Waktu yang akan datang tidak akan pernah berubah. Dan hidup ini merupakan satu life cycle, lingkaran hidup. Tapi yang penting adalah waktu kita memikirkan persoalan kita di dalam hidup kita pada saat ini, mungkin kita dalam pergumulan, percayalah Tuhan menyertai kita. Dan pikirkan terlebih juga waktu lalu, waktu Tuhan memberkati Anda. Pikirkan hal itu juga. Dulu diberkati, sekarang dalam pergumulan, dan percaya Tuhan akan memimpin Anda, memberkati kita semua untuk keluar dari pergumulan ini menjadi satu sukacita. Jangan takut. Tetap setia. Tetap beriman kepada Tuhan. Pikirkan berkat yang sudah dialami oleh kita. Yang kedua, ucapkan terima kasih dalam keadaan apapun juga. Kita perlu mengucapkan terima kasih. Anak kita, kalau kita beri sesuatu, dia mengucapkan terima kasih. Papa, Mama, thank you. Terima kasih. Saya mengajar anak saya setiap malam. Anak saya bilang, Papa, thank you for teaching me. Senang nggak saya? Saya sangat senang sekali. Capek nggak saya waktu ngajar anak saya? Sangat capek sekali. Karena sudah satu harian kerja. Makan malam sama-sama, setelah itu mempersiapkan diri ngajar anak saya. Capek nggak? Sangat capek. Tapi sewaktu anak saya mengucapkan terima kasih, rasanya seperti diguyur air dingin. Nak, thank you so much. I feel so good. Itu dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Buat saya, kepada anak saya bilang, tomorrow, let's do it again. Apalagi Allah Bapa kita yang menguasai semua ini, yang memiliki semuanya ini, yang memberikan semuanya ini kepada kita, yang memang we deserve it to receive the blessing from God. Yang ketiga,
Bangun hubungan intim dengan Allah Bapa. Jangan ogah-ogahan. Pada waktu kita merasa malas berdoa, saat itulah bangun berdoa kepada Tuhan. Saya kadang waktu pas tengah malam gitu, rasanya ada kepingin mau berdoa, tapi ini udara dingin di atas ranjang, selimutan, rasanya kok enak sekali. Mau bangun, aduh berat sekali. Tapi saya ambil keputusan, saya harus bangun. Saya berdoa. Karena saya percaya Roh Kudus yang membangunkan saya. Roh Kudus menghendaki saya mempunyai hubungan intim dengan Allah Bapa. Roh Kudus menghendaki saya, membangunkan saya untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mengucap syukur, menyampaikan isi hati saya kepada Tuhan, dan menerima isi hati Tuhan kepada saya. Dan percaya, setelah berdoa, apa yang terjadi? Langsung bisa tidur nyenyak lagi. Percaya, karena Tuhan senantiasa memberi yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sewaktu kita merasa ada dorongan untuk berdoa, jangan malas. Langsung berdiri, langsung tiarap, langsung duduk. Berdoalah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Yang kelima, yang terakhir. Di Kolose 3 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan berkata, lakukan apa yang menjadi bagian daripada kita, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Percayalah, semua berkat itu datangnya daripada Tuhan. Memang melalui manusia, melalui bos kita, yes, karena bos kita dipakai oleh Tuhan sebagai saluran berkat kepada kita. Tapi pekerjaan, tanggung jawab, apapun juga yang kita lakukan, yang kita harus lakukan, do the best. What we can do, just do the best. Bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan, kita punya perasaan ingin melakukan yang terbaik. Jadi bukan pekerjaan kita saja, lulu gua. No. Pekerjaan kita akan kita kerjakan dengan selesai. Lihat teman-teman kita yang belum selesai, kita akan punya hati. Kita didorong untuk menolong teman-teman kita. Sehingga kita bisa melakukannya dengan baik. Semuanya selesai. For His glory. Amin. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita bukan seperti Salomo, awal diberkati, di pertengahan sudah salah jalan, di akhir hidupnya runyam. Tetapi di dalam kehidupan kita, awal diberkati, pertengahan kita bersyukur, makin diberkati, di akhir kehidupan kita tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Setia hingga akhir titik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai pada pagi hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi satu pegangan di dalam kehidupan kita untuk kita setia dari awal, pertengahan hingga akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih pada pagi hari ini atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk tetap setia di dalam kehidupan kami, dalam kondisi apapun juga, saat apapun juga, dari awal, pertengahan hingga akhir hidup kami setia kepada-Mu Tuhan, supaya kami bisa senantiasa menyenangkan hati-Mu. Bapa, sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Sebelumnya itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang memberkati Ibu Gembala, Ibu Stella yang mengembalakan gereja, mengembalakan kami. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, anak menantu, cucu-cucunya, berkati semua. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Tuhan, Kau sendiri yang akan membalas semuanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.